Halo semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi menjelang siang untuk semua teman-teman dan khususnya Ade Fahma selaku dosen pengampu mata kuliah Otomasi Perpustakaan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 2 yaitu yang berjudul Strategic Library Automation Practical Approach. Kalau gitu tanpa perlu menunggu atau menunda waktu lagi, langsung aja disaksikan video presentasi dari teman sejawat kami yang akan saya langsung persilakan untuk mulai. Ini ada data bibliografi dari jurnal yang berjudul Strategic Library Automation, A Practical Approach, yang ditulis oleh Bhagwan Singh. Lalu profil dari jurnalnya itu Journal of Advancement in Library Science, volume 4, edisi 3, pada tahun 2017. Oke, yang pertama ada Strategic Library Automation, a Practical Approach. Otomatis perpustakaan bukanlah hal baru dalam disiplin ilmu perpustakaan dan informasi hari ini. Namun khususnya di India, hal ini tidak banyak dipraktekkan di lapangan. Otomatisasi perpustakaan berkaitan dengan mengotomatiskan layanan perpustakaan yang dilakukan oleh manusia. Manajemen data terkomputerisasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah bagian intrinsik dari otomasi perpustakaan. Terkadang komputerisasi secara sinonim digunakan dengan otomatisasi dalam konteks manajemen perpustakaan. Tetapi otomatisasi adalah istilah yang lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam makalah ini dibahas bagaimana perpustakaan harus tingkatkan ke lingkungan otomatis atau otomatisasi tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses ini, beberapa strategi seperti Know Your Library, Know Your User, pemilihan perangkat yang bijaksana disarankan dalam menjalankan pendekatan otomasi ini. Selanjutnya ada kata pengantar. Otomatisasi perpustakaan adalah konversi layanan perpustakaan dari manual ke layanan berbasis mesin. Otomatisasi ini terutama terdiri dari sistem komputer, sistem keamanan, dan mesin terkait lainnya yang semuanya diprogram untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Secara khusus, kami dapat menyebutkan beberapa di antaranya seperti sistem komputer, pemindai kode batang, kamera CCTV, sistem RFID, perangkat biometrik, perangkat jaringan, perangkat komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah metodologi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah berdasarkan dari penelitian yang berdasarkan dari pengamatan dan penelitian mengenai kepustakawan dan perpustakaan, yaitu bagaimana perkembangan yang terjadi selama masa jabatan yang dijalani oleh peneliti. Kemudian, metodologi yang digunakan ini tidak sepenuhnya mengacu pada landasan teoritis, karena memang berdasarkan dari pengalaman dan pengamatan si peneliti tersebut. Data yang diambil juga berasal dari data sekunder dan juga tersier. Selain itu, data yang merujuk untuk rangka konseptual, yaitu yang berdasarkan dari topik yang diteliti. Jadi memang pada metodologi ini adalah berdasarkan dari pengalaman si peneliti yang memang berada dalam ruang lingkup perpustakaan. Lalu dari hasil dari pengalaman itu setelah itu diamati, kemudian jadilah si penelitian ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini materinya mengenai strategi yang bisa diterapkan oleh perpustakaan sebelum melakukan otomasi perpustakaan. Strategi pertama yaitu Know Your Library. Strategi pertama ini yaitu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan dengan cara mengevaluasi koleksi uang bagi pengguna. Lalu, salah satu pustakawan juga harus mengetahui jenis dan format koleksi yang akan diotomasikan. Lalu selanjutnya ada Know Your User, atau untuk mengetahui user atau pengguna dari perpustakaan tersebut. Strategi ini mengedepankan kepada analisis pengguna, dimulai dengan analisis jumlah pengguna, kelompok usia, tingkat mental pengguna, kebutuhan dan keinginan mereka, sesuai dengan jenis perpustakaan yang kita tangani. Lalu selanjutnya ada analisis of service render, atau analisis service yang akan dilayankan. Inti dari strategi ini sebenarnya yaitu untuk menganalisis kebutuhan dan juga layanan yang akan dilayankan secara komprehensif. Dia meliputi sebelum otomasi, misalnya seperti perpustakaan sekolah. Dalam perpustakaan sekolah biasanya ditujukan untuk memotivasi anak-anak untuk mengembangkan kebiasaan membaca.
Sedangkan untuk perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk menyediakan buku teks atau referensi dan literatur yang terkait dengan kurikulum perguruan tinggi. Jadi jelas di sini bahwa perbedaan dari kebutuhan pengguna merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan otomasi. Lalu berikutnya ada analis, itu proses. Pada strategi ini, perpustakaan harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memprioritaskan akses yang mudah, cepat, juga fleksibel terhadap layanan dan sumber daya yang akan dilayangkan oleh perpustakaan tersebut. Harus relevan juga dengan perkembangan teknologi di masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian ada choose wisely software. Pada strategi ini, perpustakaan harus bijak dalam memilih perangkat lunak yang dibutuhkan dalam melakukan otomasi perpustakaan. Perangkat lunak harus kompatibel atau support dengan format file yang berbeda, seperti contohnya format file XLX, doc, JPEG, PDF, dan juga format file yang berbasis dokumen lainnya. Kemudian laporan yang dihasilkan juga harus kompatibel dengan perangkat lunak populer lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk pengintegrasian data dan juga untuk mencegah kerusakan server yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke, berikutnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, baik. Selanjutnya untuk hardware. Yang pertama itu pemilihan perangkat keras atau hardware yang bijaksana. Setelah memilih software yang tepat, kita juga harus membuat daftar hardware yang diperlukan oleh perpustakaan. Di antaranya yaitu sistem komputer, proyektor, scan barcode, CCTV, dan sistem RFID. Yang kedua, manajemen database perpustakaan. Database perpustakaan harus disiapkan dalam software manajemen perpustakaan dan juga pada Microsoft Excel untuk memastikan keamanan data agar data tidak hilang yang biasanya disebabkan oleh masalah pada software. Data di Excel kompatibel dengan sebagian besar software manajemen perpustakaan. Yang ketiga, mengupgrade otomasi perpustakaan. Seorang pustakawan harus menyadari teknologi dan konsep terbaru di bidang perpustakaan dan juga perkembangannya yang terjadi setiap harinya, khususnya perkembangan teknologi yang menjadi perhatian khusus. Kalau kita nggak bisa mengimbangi kemajuan yang selalu berubah di dalam ilmu perpustakaan dan informasi, kita nggak akan cukup kompeten di lingkup ini. Sistem otomasi perpustakaan harus memiliki kemampuan yang dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi bentuk informasi dan pengetahuan yang baru. Lalu verifikasi database perpustakaan. Setelah menyiapkan data dan pengguna di sistem komputer, kemudian diperlukan verifikasi. Biasanya ketika pemustaka mencari keyword yang udah benar, tapi nggak muncul di OPEC, itu karena database-nya belum diverifikasi. Maka dari itu, disarankan agar memverifikasi database yang telah terkomputerisasi. Lalu, orientasi pengguna. Seorang pustakawan harus mengatur program orientasi tatap muka dengan pengguna, seperti bimbingan pemustaka. Ini nantinya bertujuan untuk membiasakan pemustaka dengan sistem baru dari layanan perpustakaan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan pengguna yang mendukung IT. Misalnya, grup WhatsApp yang dibuat untuk berkomunikasi dengan pengguna. Dengan bantuan teknologi ini, maka dapat bekerja lebih baik, terutama dalam melakukan pelayanan di perpustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kesimpulan. Otomasi perpustakaan adalah konsep yang luas termasuk komputerisasi serta penggunaan mesin yang membantu untuk meminimalkan pekerjaan manual di dalam perpustakaan. Otomasi perpustakaan dilakukan dengan cara yang strategi. Strategi otomasi perpustakaan dapat divisualisasikan dengan menerapkan strategi seperti KYL, KYU, menganalisis proyek masa depan, pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras yang bijaksana, LDBP, LDBP, URM yang diaktifkannya, orientasi pengguna, dan lain-lain. Dengan mengikuti saran yang disarankan, strategi praktis, pustakawan dapat mengubah perpustakaannya dalam lingkungan otomatis yang memanfaatkan layanan perpustakaan dengan cara yang cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman dan juga Ibu Fahma yang sudah menyaksikan resume artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang ada ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup chat. Begitu, saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.